Kita lanjutkan ya, Bapak Ibu kaum muslimin yang berbahagia. Kita lanjutkan alasan-alasan orang Khawarij menolak peringatan Maulid. Katanya agama sudah sempurna, jangan ditambah-tambah lagi. Jadi peringatan Maulid itu bukan menambah rukun Islam. Enggak, kalau menambah rukun Islam ya haram hukumnya. Rukun Islam apa? Syahadat, sholat, puasa, zakat, haji, ditambah peringatan Maulid. Ada orang yang 6 peringat apanya? Rukun Islamnya. Peringatan Maulid ditambah jadi rukun Islam. Enggak kan? Iya, itu bukan menambah namanya. Tapi itu namanya tanbih, memberikan peringatan. Namanya peringatan Maulid ya. Apa sifatnya di situ? Sifatnya adalah syiar, sifatnya adalah hikmah, dan sifatnya adalah mahabbah, cinta kepada Rasulullah. Ada orang Jawa Timur, ulama-ulama Jawa Timur selalu memperingati Maulid ini besar-besaran, bawa kue, makanan, kenyang-kenyang. Baik orang kaya maupun miskin diundang. Lalu diperhatikan oleh kedutaan Arab Saudi. Dari Jakarta dia lihat, oh ini budaya Jawa Timuran. Dilihat seperti itu, akhirnya dipanggillah ulama-ulama Jawa Timur ke Mekah menghadapi ulama-ulama Wahabi. Orang-orang dari Jawa Timur merasa sebagai ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ulama-ulama Saudi merasa ulama Wahabi, pimpinan Muhammad bin Abdul Wahab berhadapan dia. Hei, ulama dari Jawa Timur, apa alasan kalian terus-menerus peringatan Maulid Nabi? Itu kan tidak ada contohnya dari Rasulullah. Tak pernah Rasulullah ulang tahun. Para sahabat juga tidak pernah mengadakan ulang tahun Nabi. Begitu juga imam yang 4, mulai dari Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hambali, tidak pernah. Kenapa kalian buat? Apa jawab ketuanya, ulama dari Jawa Timur? Wahai ustadz-ustadz Wahabi, ustadz Salafi yang ada di Mekah, jawaban kami ialah kalian adalah orang-orang yang beruntung yang ada di Mekah ini. Bagaimana beruntungnya kalian? Kalian bisa beribadah tawaf langsung, ada Ka'bah di Mekah. Kemudian rindu kalau kepada Rasulullah, rumah tempat lahirnya Rasulullah ada di sebelah Masjidil Haram, masih dalam kawasan Masjidil Haram yang sekarang sudah jadi pustaka. Begitu, bila kalian rindu Nabi, langsung bisa kalian ketemu dengan peninggalannya. Apabila kalian rindu sangat kepada Nabi, kalian bisa pergi ke Madinah, pergi ke kuburan Nabi, mengucapkan salawat kepadanya, salam kepadanya. Begitulah beruntungnya kalian orang-orang Arab Saudi di Mekah, Madinah. Beruntung sekali. Tapi kami, katanya yang di Jawa Timur, rindu kepada Nabi, kami tak bisa berziarah ke kuburan Nabi karena biayanya besar dan kami jauh. Kami tidak bisa langsung tawaf keliling Ka'bah, kami jauh. Tak bisa melihat rumah tempat kelahiran Rasulullah, kami jauh. Tapi walaupun kami jauh, wahai ustadz-ustadz Wahabi, kecintaan kami tidak kurang kepada Rasulullah. Apabila kami cinta kepada Rasulullah, kami selalu mengucapkan salawat kepadanya, dan kami peringati hari ulang tahunnya. Kami bercucuran air mata, pertemukanlah kami dengan Rasulullah. Kami peringati Isra Mi'rajnya, Maulid Nabinya,
nuzul Qur'annya, kecintaan kami kepada Rasulullah. Diuraikannya bagaimana dalam hadis Nabi dikatakan, tuba man lam yarani wa amana bi. Yang paling beruntung di dunia ini orang yang tak pernah pergi ke Mekah, tidak pernah pergi ke Madinah, tidak pernah bertemu dengan Nabi, tapi cintanya kepada Nabi melebihi daripada orang yang lahir di Mekah dan lahir di Madinah. Itulah kami, kata orang-orang ulama dari Jawa Timur. Begitu mahabbah, begitu cintanya kami kepada Rasulullah, kami peringati hari ulang tahunnya. Jadi kami mengadakan peringatan Maulid itu hanya karena cinta kami yang mendalam kepada Rasulullah. Sudahlah, jangan diteruskan, kata Allah Masarudi. Jadi nangis kami. Kami berdekatan dengan sini dengan Rasulullah, tidak begitu kecintaan kami, tapi engkau yang jauh dari Arab, begitu cintanya kalian. Inilah tuba man lam yarani wa amana bi. Kalian jauh dari Nabi, tak pernah bertemu dengan Nabi, tapi sangat mencintai, beriman kepadanya dan mencintainya. Kalau gitu teruskanlah. Kalau itu alasan kalian peringatan Maulid Nabi, teruskanlah demi kecintaan kalian kepada Rasulullah. Nah, begitu. Jadi tidak semua ulama-ulama Wahabi Saudi itu yang melarang. Hanya sebagian yang melarang. Yang bagian melarang itu namanya adalah Al-Jauzi, Al-Muhaimin. Itu saja. Yang lain-lainnya sangat bagus sekali. Bukanlah menciptakan ibadah yang baru, tapi menunjukkan syiar, menunjukkan hikmah, menunjukkan mahabbah, cintanya kepada Rasulullah. Saking cintanya kepada Rasulullah, selalu membaca salawat kepadanya dan membuat puisi-puisi, membuat syair-syair cinta kepada Rasulullah. Bahkan ada membuat drama singkat kecintaan kepada Rasulullah. Nah, disitulah lahirnya itu selawat Badar yang berirama, sekarang sangat populer di Bosnia, sangat populer di Chechnya. Diundang orang dari Jawa Timur melantunkan selawat Badar. Salatullah salamullah. Menangis orang Bosnia. Dipilih orang yang paling bagus suaranya di Jawa Timur, pakai khas jilbab Indonesia, melantunkan di sana. Menangis itu orang-orang Bosnia, orang Chechnya, Rusia. Indah sekali, seakan-akan kita berada dalam rombongan Rasulullah waktu itu pulang dari perang Badar, berurayan air mata. Nah, karena itu menurut penelitian orang, Islam itu hanya lahir di Arab, tapi dia besar di Afrika, di Mesir, dan dia bertempat tinggal di Indonesia. Apa maksudnya itu? Apa sindirannya itu? Islam itu lahirnya di Arab. Arab itu Asia ya, tapi besarnya di Afrika, di Mesir. Maksudnya besarnya di Mesir, dikaji orang segala hal-hal yang sangat besar peristiwanya, dibuat buku bagaimana kehebatan Rasulullah, mukjizat-mukjizatnya dan manfaat untuk dunia. Itu besar-besaran dikaji di Mesir, terutama Al-Azhar. Di Mekah tidak, ahli hadis saja bukan orang Mekah. Bukhari orang Rusia, Muslim orang Chechnya. Yang hebat-hebat tentang agama itu justru di luar orang Mekah. Bahkan orang Mekah itu mengambil ulama dari Mesir, mengambil ulama dari Rusia untuk mengajarkan fikih, mengajarkan hadis di Arab Saudi. Begitu. Artinya apa? Orang di luar Mekah Madinah lebih
lebih peka daripada orang Arab itu sendiri. Sebagaimana di Indonesia terhadap emas dan perak di Indonesia lebih peka orang Cina, orang Korea, orang Amerika daripada orang Indonesia. Orang Indonesia bertonton diambil nikel, tenang-tenang saja. Kenapa? Manfaatnya nggak tahu. Nah, padahal emas bertonton di bawah itu mulai dari Papua Raja Empat sampai ke Sulawesi Utara, bahkan juga ada di Riau ini, di Logas, dan banyak lagi tempat-tempat. Itu orang luar yang tahu nilai harganya. Seperti itulah ajaran Islam. Walaupun Nabi Muhammad di Mekah Madinah, tapi yang mengetahui, merasakan kebesaran Islam itu orang Mesir. Yang menulis hadis Bukhari itu kata Bukhara. Bukhara itu di mana? Di Rusia, Cihnya, Albani. Itu yang ahli-ahli hadis. Bukhari, Muslim, Tirmizi. Tirmizi itu orang Rusia, lahirnya negeri Termes. Jadi begitu dia datang dari Rusia, datang ke Mekah, ini hadis dibaca imam-imam ini. Wih, besar ini manfaatnya. Aku tulislah, aku bukukan. Nah, ini yang sahih, ini yang hasan, ini yang dhaif. Itu Bukhari punya kerja. Dikumpulkannya, yang sahih saja. Orang Arab tidak ada yang buat seperti itu. Nah, sudah itu sekarang hadis itu yang Kutubus Sittah itu termasuk Kutubus Sib'ah, ada kitabnya yang sahih yang 6, ada yang 9. Itu bukan orang Mekah yang menulis. Yang menulis itu orang Belanda yang masuk Islam. Ada namanya ensiklopedia hadis. Awal alif A saja, dari A saja, apanya namanya Ubaidah bin Samit A saja. Kedua B saja. Itu orang Belanda. 40 tahun dia menyusunnya. Orang Arab udah hafal ya sudahlah. Nah, kurang merasa besar manfaatnya. Nah, itu dia.